Pemirsa, Anda masih bersama Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Kawanan begal motor ditangkap saat sedang mencari calon korbannya yang melintas di jalan sepi. Atap Balai Narkotika Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Riyakudu Kota Bumi, Lampung Utara ambruk akibat lapuk. Tim Ketahanan Pangan Metro menggelar inspeksi mendadak di pasar dan pabrik beras, mencegah peredaran beras oplosan. Mengecek beras dulu. Jenis sabu 6.000. Narkoba senilai lebih dari 6 miliar rupiah yang disita dari seorang bandar kelas kakap bernama Munizar oleh Polresta Bandar Lampung Sabtu siang dimusnahkan. Barang bukti yang dimusnahkan berupa 6 kg sabu-sabu dan 1.600 butir pil ekstasi. Seluruh barang bukti dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam cairan kimia pembersih lantai dan di blender. Sampah cairan narkoba kemudian dikubur. Polisi mengklaim lebih dari 60.000 jiwa terselamatkan dari narkoba. Pada kasus tersebut, tersangka Munizar telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan kasusnya akan segera disidangkan di Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Dengan demikian total perkiraan yang kita musnahkan hari ini 6,6.891.200.000 rupiah. Untuk narkoba jenis sabu sendiri, dengan pemusnahan ini kira-kira kita menyelamatkan sebanyak 60.200 jiwa, sementara untuk pil ekstasi sebanyak 3.306 jiwa. Dengan demikian total jiwa yang dapat diselamatkan dengan pemusnahan hari ini sebanyak 63.506 jiwa. Tersangka Munizar ditangkap di Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung pada awal Mei 2025. Dari penggeledahan di indekos tersangka, polisi menyita 6 kg sabu-sabu dari dalam kardus dan ribuan pil ekstasi di dalam tas. Tersangka berdalih narkoba tersebut milik seorang temannya berinisial RS yang hingga kini masih buron. Dari hasil pemeriksaan polisi mengungkap, tersangka diduga merupakan bandar narkoba yang berafiliasi dengan jaringan narkoba di luar negeri. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kelvin, pria umur 47 tahun ini terpaksa harus menjalani masa tuanya di dalam penjara dalam waktu yang lama. Ia terancam 20 tahun penjara karena jadi bandar narkoba. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Banjar Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Lampung Utara pada Sabtu siang. Dari penggeledahan di rumah tersangka, polisi menyita lebih dari 100 bungkus sabu-sabu siap edar, bong, dan timbangan digital. Ngambil di mana itu? Saat diperiksa polisi, tersangka menyatakan telah menekuni bisnis haram tersebut selama 2 bulan. Sabu-sabu dipasok dari seorang temannya yang kini masih buron. Tersangka berdalih nekat jadi bandar narkoba karena tergiur dengan keuntungannya. Berapa lama sih ngedarin sabu ini? Bulan 2 kemarin, kisaran 2 bulan ya. Kita itu beli paket itu berapa? Belinya 4.000. Kamu jadiin berapa itu? Dijadiin kemasan kecilnya itu tadi 100 paket. Kamu jual berapa itu, Bang? Ya, ada yang 100, ada yang 70.000, ada yang 80.000. Kami melaksanakan penegakan hukum di rumah tersangka di Banjar Ketapang. Kami dapatkan beberapa barang bukti yang terkait narkotika berikut
barang bukti narkotika sabu di rumah tersangka atas nama Kelvin alias Putu. Kemudian selanjutnya kami bawa ke Sat Narkoba untuk melaksanakan penyidikan dan pengembangan lebih lanjut. Barang bukti yang kita amankan dan Ada beberapa barang bukti yang terkait narkotika, termasuk diantaranya sabu dengan jumlah puluhan gram yang telah dipecah menjadi 101 bungkus. Penyidikan kasus tersangka masih terus 101 dikembangkan itu. polisi untuk memburu pemasok dari para pembelinya. Ardi Haba melaporkan dari Lampung Utara. Biasanya travel. Biasanya travel itu males, bis juga males, ini makanya kita lagi. Petugas otoritas Pelabuhan Bakaheni Lampung Selatan meningkatkan razia pemeriksaan identitas para calon penumpang yang akan naik ke kapal Roro. Razia tersebut bertujuan memperketat manifest atau data calon penumpang yang sesuai dengan yang tertera di tiket. Kendaraannya, tapi ini untuk naik, ini akan suruh yang penumpang beli tiket. Menurut petugas, razia tersebut lebih mengedepankan sosialisasi kepada calon penumpang supaya tidak menggunakan identitas palsu untuk membeli tiket kapal Roro. Tujuannya mencegah penumpang gelap, memverifikasi data penumpang, serta memastikan tidak ada pelanggaran aturan pelayaran. Razia juga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama kapal beroperasi, seperti kecelakaan atau kondisi darurat lainnya. Para penumpang diimbau untuk memasukkan seluruh data penumpang yang ada dalam kendaraannya karena jumlah penumpang tidak mempengaruhi harga tiket yang sudah tertera. Laksanakan operasi simpatik. Hal ini hanya guna memastikan dan mengedukasi masyarakat. Apa yang berjalan di Ferisi sebenarnya sudah cukup baik, namun ada habit dari saudara-saudara kita yang untuk menginput nama masuk ke dalam sistem yang ada di Ferisi. Himbauan kepada masyarakat, seberapapun jumlah orang yang ada dalam kendaraan Anda selama dalam kapasitas, tidak akan menambah biaya apapun walaupun Rp1 di dalam kendaraan. Jadi lebih baik nama Anda terdaftar daripada nanti ada punishment untuk teman-teman akibat tidak memasukkan daftar nama. Seperti diketahui pada beberapa kejadian kecelakaan kapal Roro, ada beberapa penumpang yang jadi korban ternyata tidak terdata dalam manifest tiket. Hal tersebut akan merumitkan pertanggungjawaban dari petugas termasuk pengurusan asuransi kepada para korban. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.